Halo sobat semua, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman dari anime Sakusei Byotu di part pertamanya. Di salah satu rumah sakit, seorang dokter sangat terkejut karena mendapatkan informasi tentang pasien baru yang mengidap penyakit aneh, di mana singkong dewa pasiennya itu akan meledak bila benih kehidupannya tidak dikeluarkan. Pasiennya itu tengah mengalami patah tulang di kedua tangannya dan sekarang sedang dibawa ke rumah sakitnya. Suster Kurokawa kemudian menegur temannya, yaitu Tachibana, sebab Tachibana yang akan bertugas mengurus pasien tersebut selama 1 minggu. Namun Tachibana tidak mengeluh akan pasiennya itu karena ia merasa itu sudah tugas mereka sebagai seorang perawat. Kurokawa lalu menanyakan teknik apa yang akan Tachibana gunakan untuk mengeluarkan benih kehidupan pasiennya itu agar ia bisa menjadikannya referensi. Akan tetapi, Tachibana tidak menanggapi pertanyaan dari Kurokawa. Di sisi lain, pasien tersebut yang bernama Yamada kini sedang merasa ketakutan sebab ia baru pertama kali masuk di rumah sakit. Dan rumah sakit itu ternyata memiliki banyak rumor yang negatif, di mana menurut yang ia dengar, perawat di rumah sakit itu memiliki perilaku yang buruk. Lalu Tachibana datang menemui Yamada. Tachibana kemudian memperkenalkan dirinya sebagai perawat yang akan mengurusnya. Ia ingin agar Yamada menekan tombol darurat bila ia merasakan sakit. Namun saat Tachibana akan pergi, Yamada langsung memberitahunya bahwa sekarang ia sudah merasakan kesakitan sebab ia sudah menahannya cukup lama. Dengan sikap yang profesional, Tachibana langsung memulai pekerjaannya. Tachibana lalu bersiap-siap mengeluarkan benih kehidupan Yamada. Ketika Tachibana sedang melakukan metode senam 5 jari, ia melarang Yamada untuk mengeluarkan suara-suara pemersatu bangsa. Sementara itu, Yamada masih tidak menyangka kalau singkong dewanya sedang diolah perawat cantik. Ditambah lagi, Tachibana sangat mahir melakukannya. Akan tetapi, ekspresi dari Yamada seakan tidak menyukai hal itu. Setelah benih kehidupan Yamada telah keluar, Tachibana langsung membersihkan tangannya. Namun Yamada memberitahunya bahwa benih kehidupannya masih belum keluar semua. Ia mungkin masih bisa mengeluarkannya 2 atau 3 kali lagi. Tachibana akhirnya kembali memulai metode senam 5 jarinya. Yamada kemudian meminta agar Tachibana memberikan tekanan yang lebih kuat. Tachibana akhirnya menggunakan mulutnya. Yamada semakin terkejut dengan Tachibana yang ternyata berani melakukan inisiatif. Setelah benih kehidupan Yamada telah keluar, Tachibana sangat kesal kepadanya. Yamada yang menyadarinya langsung meminta maaf. Namun Tachibana mengatakan bahwa Yamada tak perlu meminta maaf karena ini adalah pekerjaannya. Tachibana lalu memberitahu Yamada untuk memanggilnya bila ia mulai merasakan sakit lagi. Saat Tachibana pergi, Yamada kembali memikirkan perasaan Tachibana. Ia merasa kalau Tachibana sepertinya sangat membencinya. Ia berniat tak ingin memanggil Tachibana lagi. Namun setelah beberapa saat menahannya, ternyata Yamada sudah tak sanggup. Ia tak bisa melakukan senam 5 jari secara mandiri karena tangannya yang masih belum pulih. Yamada yang tidak punya pilihan lain kemudian memanggil Tachibana. Ia lalu memberitahu Tachibana bahwa ia ingin pergi ke toilet untuk buang air kecil. Tachibana langsung datang dan menanyakan mengapa Yamada tidak pergi sendirian ke toilet. Karena hanya tangannya saja yang patah dan kakinya masih bisa berjalan. Yamada memberitahu Tachibana bahwa ia tak bisa menggerakkan tangannya, sehingga untuk melakukannya sendirian itu tak mungkin. Tachibana akhirnya mengantarkan Yamada ke toilet. Namun setelah buang air kecil, Yamada malah meminta agar Tachibana melakukan senam 5 jari lagi. Tachibana lalu bergegas membawa Yamada ke ruangannya dan bersiap melakukan senam 5 jari dengan alat baru yang ia telah siapkan.
Setelah selesai, Yamada ternyata tidak merasakan apapun dengan alat itu, karena selama ini ia sebenarnya sering menggunakan alat tersebut. Tanpa berlama-lama, Tachibana langsung menunjukkan lahan perkebunannya kepada Yamada dan memberikan gesekan kepada singkong dewa Yamada. Setelah selesai, Tachibana pergi meninggalkan Yamada tanpa berkata-kata, sehingga membuat Yamada mimpi buruk karena memikirkan Tachibana. Ketika Tachibana datang untuk melakukan perawatan lagi, Yamada langsung meminta maaf karena sudah membuatnya harus menaklukkan singkong dewanya. Ia ingin agar Tachibana tak perlu melakukannya lagi. Namun Tachibana mengatakan agar Yamada tak perlu mengkhawatirkannya, karena baginya ini hanyalah sebuah pekerjaan. Ketika Tachibana akan memulai perawatannya dengan alatnya, Yamada meminta agar Tachibana harus mencoba metode lain lagi, karena dengan alat itu singkong dewanya tak akan bisa ditaklukkan lagi. Seketika Tachibana menyadari bahwa Yamada ingin menanam benih bersamanya. Tachibana yang kesal langsung mempersiapkan keinginan Yamada dan mulai menanam benih bersama singkong dewa Yamada. Setelah selesai, Yamada akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepada Tachibana. Ia mengatakan jika Tachibana sangat membenci melakukan perawatan dengannya, mengapa ia tidak meminta kepada bosnya untuk digantikan saja. Namun, Tachibana memberitahu Yamada bahwa dalam melakukan pekerjaan, orang yang selalu mengeluh tidak akan pernah berhasil dan ia hanya melakukan pekerjaannya saja. Ia ingin agar Yamada tidak perlu menyimpan perasaan kepadanya. Beberapa saat kemudian, Yamada kini berada di sebuah ruangan sedang duduk termenung. Ia merasa sudah tak nyaman berada di rumah sakit itu dan ingin segera pulang. Lalu tiba-tiba Tachibana datang menghampiri Yamada. Ia menyuruh Yamada untuk kembali ke ruangannya karena sudah waktunya melakukan perawatan. Namun Yamada merasa ia sudah tak bisa mengendalikan singkong dewanya. Tachibana akhirnya memutuskan untuk melakukan perawatan di dalam toilet yang ada di dekat mereka. Saat di dalam toilet, Tachibana dengan tenang memulai perawatannya. Akan tetapi, kali ini ia langsung menyuruh Yamada untuk menanam benih bersamanya menggunakan singkong dewanya itu. Yamada awalnya ragu karena ia merasa Tachibana sangat membencinya. Namun karena singkong dewanya sudah semakin liar, ia akhirnya mulai melakukannya. Lalu, saat Yamada sedang berjalan mencari udara segar, ia mendengar Tachibana yang sedang berbicara dengan temannya, di mana saat itu Tachibana sedang menghina Yamada. Menurutnya, Yamada sebenarnya hanya ingin menanam benih saja. Ia merasa Yamada sangatlah munafik karena setiap kali ia melakukan perawatan, Yamada hanya terus meminta maaf kepadanya, padahal terlihat jelas kalau Yamada sangat menikmatinya. Yamada yang tidak tahan lagi langsung menegur mereka. Ia mengatakan akan melaporkan Tachibana kepada atasannya karena telah menghinanya. Ia juga sebenarnya tidak ingin menderita penyakit seperti itu, sebab ia juga merasa menderita dan sering dibully oleh orang-orang. Tachibana kemudian mendekati Yamada dan mengajaknya ke suatu tempat untuk berbicara berdua. Saat sampai di ruangan tersebut, Tachibana ternyata langsung memasang mode perawatannya. Ia ingin memberikan perawatan terakhirnya secara full, karena di perawatan berikutnya, kini bukan lagi Tachibana yang akan melakukan perawatan. Setelah selesai, Tachibana lalu memberitahu Yamada bahwa di rumah sakit itu, banyak perawat yang memiliki kepribadian aneh dan dianggap tidak layak untuk manusia. Hanya dirinya sajalah yang memiliki kepribadian lebih baik. Esoknya, ketika Yamada akan melakukan perawatan, perawat yang muncul ternyata bukan Tachibana lagi, melainkan perawat baru yang akan memulainya bersama Yamada.